Halo Sobat Review Film ID. Pada video sebelumnya kita sudah merecap Kingdom Season 1. Dan untuk hari ini kami sudah merangkum seluruh alur cerita Kingdom Season 2. Namun kami bagi menjadi 3 video terpisah agar seluruh detail dan jawaban atas misteri-misteri pada season pertama dapat kami sampaikan. Dan untuk kalian yang belum menyaksikan Kingdom Season 1, kami himbau agar kalian dapat menyaksikannya terlebih dahulu agar dapat mengikuti video ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan Kingdom Season 2. Di episode ke-6 pada season 1, Sang Paduka Ratu memberikan ultimatum untuk menutup seluruh wilayah Sangju dan Dongnae dengan mengerahkan pasukan divisi kelima. Putra mahkota yang terjebak dalam benteng Sangju mau tidak mau harus dapat bertahan hidup dari serangan para zombie dan memutuskan tetap bertahan demi melindungi penduduk dengan membuat barikade dan parit tidak jauh dari benteng Sangju. Di sini akhirnya terungkap bahwa dia dan Shobi salah dalam memahami siklus aktivitas para zombie. Karena pada season pertama kita diperlihatkan bagaimana para zombie sangat menghindari sinar matahari dan akan berusaha bersembunyi dimanapun agar tidak tersentuh oleh sinaran sang surya. Li Chang dan semua pasukan yang tersisa hanya dapat melihat tidak percaya ketika zombie tetap berlari di saat sang surya mulai terbit. Kini ancaman para zombie akan segera terjadi selama 24 jam non-stop. Pasukan yang dalam keadaan tidak siap dan harus segera berperang melawan ribuan para zombie dalam kondisi terdesak, Li Chang terpaksa menarik mundur mereka menuju benteng Sangju. Namun ternyata zombie sudah memenuhi sisi terluar dari benteng. Melihat kondisi tersebut, Ah Yun mengarahkan Li Chang untuk berlari mengikuti parit lama menuju jalan rahasia ke dalam benteng Sangju. Sesampainya Li Chang di pintu dalam parit, mereka harus tertahan karena pintu tersebut dalam keadaan tergembok. Disinilah mereka harus berpacu dengan waktu untuk membuka gembok pintu tersebut dan tetap menahan zombie agar tidak menggigit mereka. Akhirnya gembok tersebut dapat dibuka, tetapi lagi-lagi masalah terus bermunculan karena pondasi yang sudah sangat rapuh membuat engsel pintu tidak dapat ditutup dengan rapat. Melihat kondisi tersebut, prajurit terdekat Ah Yun harus mengorbankan dirinya dengan menyegel pintu tersebut menggunakan tubuhnya, dengan cara mengikat tubuhnya menggunakan rantai dan sembari berteriak menghunuskan pedang langsung menembus perut dan mengunci rantai tersebut. Di sisi lain, Shobi bersama Bompal juga tengah menghadapi zombie saat mereka sedang meneliti tanaman pembangkit. Shobi akhirnya tahu bahwa para zombie tidak takut dengan sinar matahari, melainkan mereka takut dengan suhu panas. Dan mengapa pada season 1 mereka hanya dapat beraktivitas pada malam hari, dikarenakan saat itu adalah musim panas, sedangkan saat ini adalah musim dingin, hingga akhirnya mereka dapat leluasa memangsa siapapun selama 24 jam. Shobi dan Bompal akhirnya selamat karena zombie ternyata takut air. Mereka kemudian menuju benteng Mungyong, tempat di mana Perdana Menteri Chok Hazo atau Paman Bompal berada. Di scene selanjutnya, kondisi benteng yang penuh sesak dengan para pengungsi dan diperparah dengan terbakarnya lumbung makanan terpaksa membuat Li Chang harus mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan penduduk. Dia akhirnya memberikan instruksi untuk langsung menyerang pasukan divisi kelima di Mungyong dan membunuh sang Perdana Menteri Chok Hazo. Sementara itu, Ratu Cho yang licik dan tengah menunggu kelahiran bayi laki-laki tersenyum manis karena keinginannya untuk memiliki bayi sebagai calon putra mahkota baru akan segera terwujud, meskipun harus mencuri dari perempuan hamil lainnya yang telah dia kumpulkan di kediaman pribadinya. Di gerbang Sung Rie, Menteri Kemiliteran atau Pertahanan datang dan diberitahu Kepala Divisi Komandan Kerajaan
bahwa ada insiden ditemukannya jasad wanita sehabis melahirkan. Mereka dibunuh beserta bayi perempuannya. Kebetulan di desa Neo Sanjay terdapat kediaman pribadi dari sang ratu. Nah, sepertinya kejahatan sang ratu sudah mulai tercium, dan kepala komandan berniat mencari tahu pelakunya. Kembali ke putra mahkota yang mengambil keputusan untuk pergi ke Mungyong bersama para pengikutnya. Dia tidak sadar akan sebuah jebakan menanti mereka, sehingga dia akan makin dikukuhkan sebagai seorang pengkhianat. Sepertinya peranan mata-mata dalam tubuh pasukan Lichang sangat membahayakan. Seperti yang kita pernah ulas di video season pertama, bahwa setiap pergerakan putra mahkota Lichang selalu dapat diketahui oleh Chok Ha-ju. Saat mereka tiba di Mungyong, Lichang dapat merangsek masuk dan dapat menyelinap ke paviliun sang paduka raja, yang sedari awal sengaja dibawa Chok Ha-ju untuk menjebak Lichang. Dan mau tidak mau, Lichang harus menghadapi mayat dari ayahnya. Diserang secara terus-menerus oleh paduka raja, Lichang terpaksa membela diri dan akhirnya memenggal kepala sang raja. Di luar paviliun, Ah Yun ternyata sudah dikepung oleh pasukan divisi kelima yang sudah lama menunggu mereka. Melihat Lichang dijebak dan tahu bahwa saat ini Lichang sedang berjuang melawan zombie ayahnya atau sang paduka raja, dia memutuskan untuk membuka kunci dari paviliun raja meskipun harus dihujani peluru hingga akhirnya Ah Yun pun tewas. Lichang yang terlihat terpukul karena harus memenggal kepala ayahnya sendiri dan melihat gurunya harus mati dalam waktu bersamaan hanya bisa terdiam. Di sini kelihayan dan kelicikan Chok Ha-ju dalam mengambil kesempatan begitu terlihat. Dia selama ini merencanakan untuk terus meyakinkan pasukan dan penduduk bahwa Lichang adalah seorang pengkhianat. Sambil berpura-pura menangis dan menenteng kepala sang paduka raja, Chok Ha-ju langsung memberikan perintah untuk menangkap putra mahkota Lichang dan pengikutnya. Lichang yang ditawan dalam sebuah ruangan akhirnya meminta Xiaobi yang kebetulan diminta Chok Ha-ju untuk memeriksa luka sang pengkhianat. Di sini dia meminta Xiaobi untuk membangkitkan kembali Ah Yun menjadi seorang zombie, sesuai pesan Ah Yun sebelum dia meninggal. Di lokasi yang berbeda, Yongxin yang berada dalam tahanan seperti terus membakar semangat pasukan Ah Yun yang tersisa untuk dapat bebas dan membalaskan dendam tuannya. Saat Chok Ha-ju yang akan segera berangkat menuju ibu kota dan membawa jenazah sang paduka raja serta Lichang untuk dapat dieksekusi, Yongxin dapat bebas dari tahanan dan berusaha menembak mati Chok Ha-ju dengan senapan. Namun nasib baik masih memihak Chok Ha-ju. Peluru tersebut tidak mengenainya, malah justru mengenai seorang penjaga di sebelahnya. Rencana Yongxin yang seakan terlihat gagal dan semuanya sepertinya akan segera berakhir tiba-tiba berubah. Sang panglima besar Ah Yun akhirnya bangkit dari kematiannya dan seakan-akan ingin membalaskan dendam kepada Chok Ha-ju. Ternyata alasan Yongxin tidak tepat langsung menembak Chok Ha-ju adalah sebuah kesengajaan. Dia menginginkan cipratan darah prajurit tersebut melumuri sekujur tubuh Chok Ha-ju. Disinilah momen di mana Ah Yun melihat Chok Ha-ju sebagai satu-satunya mangsa yang harus dia habisi. Berlari layaknya seekor banteng, Ah Yun tidak mempedulikan setiap butiran peluru yang menghujam ke tubuhnya dan sayatan pedang pada tubuhnya untuk langsung membunuh Chok Ha-ju. Sembari melompat, Ah Yun akhirnya berhasil menggigit Chok Ha-ju tepat di pipi sebelah kirinya. Dan season kedua dari episode 1 dan 2 pun selesai. Oke teman-teman, di sini dapat kita lihat bagaimana sang putra mahkota terus berjuang untuk membersihkan namanya dan kembali ke tahta yang seharusnya menjadi miliknya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai, dan jangan lewatkan video selanjutnya. Sampai jumpa.